Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membimbing jalannya presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Amelia. Kedua, April. Ketiga, Delpi. Keempat, Dina. Kelima, Indri. Keenam, Haidir. Ketujuh, Rama. Kedelapan, Monica. 9, Rizky, dan yang ke-10 adalah Rija. Materi yang pertama tentang hakikat karya tulis ilmiah yang akan dijelaskan oleh Dina Santika. Pembahasan yang pertama ada hakikat karya tulis ilmiah, yang kedua ada ciri-ciri karya tulis ilmiah, yang ketiga ada jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan yang keempat ada teks akademik dan teks non-akademik. Hakikat karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah. Penulisan karya tulis ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kedua, tindakan ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Ketiga, harus objektif dan hindari kesan emotif. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan penulisan yang tepat, bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PWB. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan, metodologi penelitian yang diperhatikan oleh penulis karena karya tulis ilmiah harus memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang keenam, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Antara satu bab dengan bab yang lainnya harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan hanya pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan, sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. Selanjutnya yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar Starta 1 atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Pengertian teks akademik. Teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Teks akademik diperoleh hasil penelitian pengamatan dalam suatu metode pembelajaran. Teks akademik bisa berupa buku fisik seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pembelajaran, dan lain-lainnya. Ciri dari teks akademik. Yang pertama adalah sederhana dalam struktur kalimat. Yang kedua adalah padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, banyak memanfaatkan metafora gramatika. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, bersifat taksonomik dan abstrak. Yang kedelapan, memanfaatkan sistem pengacuan estafora. Saya akan menjelaskan pengertian teks non-akademis. Teks non-akademis adalah segala sesuatu di luar hal-hal yang tersirat ilmiah dan tidak berlaku pada suatu teori tertentu. Jadi teks non-akademis itu penulisannya tidak berupa fakta yang umum, melainkan berupa fakta pribadi, contohnya seperti dongeng, novel, roman, legenda, dan lain-lain. Ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi.
2. Tidak memuat hipotesis. 3. Bersifat subjektif, persuasif, imajinatif. 4. Penyajian teks non-akademik diiringi sejarah. 5. Tidak ada bantuan bukti. 6. Gaya bahasa konotatif dan populer. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kata dan penjelasan yang kurang dari teman-teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.